Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi materi pada modul 2.3 tentang coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi yang berorientasi kepada pengembangan diri coaching. Di dalam pelaksanaan coaching ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama, kehadiran atau present. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Agar proses coaching berjalan dengan lancar, maka ketiga kompetensi tersebut harus terkombinasi dengan baik. Dalam pelaksanaan coaching ada alur tirta yang bisa kita laksanakan, di mana T itu adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Dalam sebuah alur proses, maka antara coach dan coachee harus mengandung alur tirta tersebut agar ide-ide ataupun solusi dapat tergali dengan baik dari seorang coachee. Praktek coaching ini sangat penting dalam supervisi pendidikan, di mana dalam proses supervisi tersebut bertujuan untuk melakukan pengembangan diri guru ataupun rekan sejawat agar memberikan pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang berpusat kepada siswa. Selain itu, diharapkan pendidikan yang dilakukan juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak murid kita di sekolah. Nah, di dalam supervisi pendidikan itu ada 3 alur yang bisa kita terapkan, dan di dalam pelaksanaannya kita bisa menggunakan teknik coaching. Yang pertama itu adalah bagian prasupervisi, di mana di sini kita sebagai coach bisa sebagai pengamat terhadap coaching yang akan kita amati tersebut. Kemudian tahap observasi, dan selanjutnya itu adalah tahap pasca supervisi. Nah, di dalam supervisi akademik ini coaching sangat kita perlukan sehingga ide yang ingin dibangun itu bisa tergali dengan baik, sehingga supervisi ini bersifat memberdayakan, bukan hanya menilai atau menghakimi rekan sejawat atau coachee yang menjadi teman kita berkolaborasi. Dengan demikian, adanya coaching dalam supervisi pendidikan akan membangun budaya atau lingkungan yang baik di sekolah kita. Nah, selain di dalam supervisi pendidikan, coaching ini juga berkaitan erat dengan modul sebelumnya, yaitu tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana di dalam pembelajaran diferensiasi kita mengetahui bahwa konsep setiap peserta didik kita itu adalah different atau berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman ini akan lebih mudah ketika kita mengenali perbedaan siswa kita tersebut dengan teknik coaching. Nah, adapun diferensiasi yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran yaitu 1, diferensiasi proses, yang kedua diferensiasi konten, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini dibutuhkan juga asesmen terhadap murid. Nah, dalam mengasesmen tersebut saya pikir teknik coaching itu sangat penting, sehingga data dan informasi yang kita dapatkan dari siswa itu sangat valid dan kita lebih bisa mengenal siswa kita dengan lebih dekat. Selanjutnya itu dalam pembelajaran itu KSE, keterampilan sosial dan emosional. Nah, di dalam keterampilan sosial emosional ini dibutuhkan keterampilan yang baik. Ada 5 hal keterampilan yang harus dikembangkan. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kemampuan berelasi, dan yang kelima adalah tanggung jawab. Di mana di dalam keterampilan sosial emosional tersebut kita diharapkan dapat menerapkan atau membangun 5 nilai tersebut dari masing-masing siswa kita.
dibutuhkan dalam mengembangkan KSI ini pendekatan coaching juga, sehingga kita tahu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kebutuhan siswa kita, sehingga kita bisa memberikan layanan berupa pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa kita, dan juga sesuai dengan latar sosial, dan kita juga bisa melakukan pendekatan sesuai dengan emosional anak-anak kita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teknik coaching ini adalah suatu teknik yang baik untuk diterapkan di sekolah dan sangat berkaitan erat dengan pembelajaran diferensiasi, dengan pembelajaran sosial emosional yang kita lakukan di dalam kelas. Teknik coaching ini membantu kita dalam menumbuhkan kesadaran sosial, dalam kesadaran untuk memanajemen diri, kesadaran diri, kemampuan berelasi, dan kemampuan bertanggung jawab. Pada poin yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang kaitan keterampilan coaching dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, pastinya saya memiliki peran untuk memimpin siswa-siswa saya menjadi pribadi yang mampu bertahan, mampu beradaptasi di masa yang akan datang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya dalam menuntun dan membimbing siswa-siswa saya pasti banyak tantangan, mungkin juga kendala ataupun masalah. Nah, untuk memecahkan tantangan, rintangan, dan masalah tersebut, saya bisa menggunakan teknik coaching ini, sehingga saya benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa saya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan atau tindakan yang saya lakukan itu sesuai dengan harapan siswa-siswa saya, sehingga karakter-karakter yang diharapkan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan karakter siswa yang saya hadapi. Dengan demikian, teknik coaching ini adalah salah satu teknik yang akan membantu peran saya sebagai pemimpin di dalam pembelajaran. Besar harapan saya bisa menerapkan teknik coaching ini di dalam peran sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga saya bisa menerapkannya dengan baik dan menuntun anak-anak saya, memimpin anak-anak saya di sekolah menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang siap menerima tantangan masa depan dan mampu beradaptasi di dunia yang sesungguhnya. Semangat, salam bahagia untuk Bapak dan Ibu semuanya.